Teman-teman, nggak salah untuk bilang Wuling itu adalah brand yang fenomenal. Karena mereka setelah meluncurkan REV, mereka datang dengan mobil listrik keduanya yang juga menarik. Dan hadir dengan spek yang juga memukau. Tapi kayak apa rasanya? Mari kita tes langsung. Ini dia Wuling Bingo EV. Wuling Bingo ini memang hadir dengan desain yang imut-imut. Ada hint retronya, tapi juga ada sentuhan modern. Pas lah dengan tren desain saat ini. Satu hal yang jelas membedakan Bingo EV dan saudaranya, REV, adalah dari bodinya. Bingo EV ini hadir lebih normal dengan konfigurasi 4 pintu. Hal ini membuat Bingo EV layak menjadi mobil listrik bagi keluarga muda. Pas kami tes duduk di dalam kabin belakangnya, cukup nyaman untuk dites orang dewasa yang punya tinggi 175 cm. Tapi untuk rasanya ketika dites dalam jangka panjang, tentu belum bisa kami jawab. Karena ini baru pengetesan yang dinamis. Teman-teman, ini adalah kencan pertama kita dengan Wuling Bingo EV. Dan pertama kali saya naik di balik kemudinya ini, hal pertama langsung terasa kalau dibandingkan dengan REV adalah posisi berkendaranya lebih natural, teman-teman. Kalau REV itu ada feel kayak kita menyetir mobil komersial gitu ya, karena posisi duduknya tinggi, kacanya juga cenderung patah gitu di depan, dan kondisi dashboardnya yang pendek gitu ngebuat kita kayak bawa mobil komersial. Kalau ini enggak, lebih kayak bawa mobil crossover gitu. Dan di tipe yang kami tes sekarang ini, mungkin tipe tertinggi ya, ini joknya bisa diatur secara elektrik, khususnya untuk jok pengemudinya. Bingo EV hadir dengan motor listrik yang lebih dikdaya ketimbang REV. Motor listriknya menggerakkan roda depan alias front wheel drive. Dan motor ini memiliki daya 50 kW. Tenaga motor listriknya setara dengan 67 horsepower. Dan torsinya tembus 150 Nm. Nah teman-teman, tadi kita ngerasain gimana akselerasinya dan khasnya mobil listrik ya. Sejak putaran pertama atau injekan gas pertama, wow, dia bisa langsung dorong. Dan yang menarik, perbedaan lagi-lagi dari REV dan Bingo EV adalah di mode berkendaranya. Kalau ini dia ada 4 teman-teman, ada Eco, Eco Plus, Sport, dan Normal. Sementara yang REV dia nggak punya Eco Plus. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke parking challenge untuk membuktikan kalau mobil ini sama satsetnya dengan REV. Tapi dengan wheelbase yang lebih panjang, dimensi lebih panjang, dan juga pelek yang lebih besar, harusnya sih ada perbedaan antara kelincahannya ya. Ini kita coba untuk parking challenge nih. Kita coba. Ya, radius putarnya sih jelas beda dibandingkan REV ya. Rear parking camera sehingga memudahkan kita ketika lagi parkir. Ini challenge yang nggak challenge amat ya, dibantuin soalnya sama bang parkirnya. Oke, lanjut kita ke zigzag challenge, lagi-lagi untuk membuktikan handlingnya teman-teman. Kita coba ya. Oh tapi ini karena konsepnya bukan slalom gitu sih ya, jadi agak lambat menikmati radius putarnya. Kita pernah ngetes REV di lokasi yang sama ini teman-teman, dan memang REV itu jauh lebih lincah. Karena ya mobil ini definitely 4 pintu yang juga lebih panjang dimensinya, dan kalau kita ngomongin compactness jelas REV lebih compact. Kalau ini sih mengejar ke arah mobil yang masih ramah juga untuk keluarga. Ngomongin soal jarak tempuh teman-teman, mobil ini tuh tersedia dalam 2 tipe lagi-lagi. Ada yang baterainya 31,9 kWh, ada yang 37,9 kWh. Ada yang jarak tempuhnya 333 km dan ada yang 410 km. Wow, dengan jarak segitu, jelas untuk menempuh rute-rute luar kota singkat, Jakarta-Bandung misalnya, pulang pergi harusnya bisa nggak
dengan pengecasan gitu ya. Sehingga mobil ini jelas kalau dibandingkan dengan REV lagi-lagi ini lebih fleksibel. Apalagi karena dia punya metode pengecasan yang bisa fast atau DC charging, bisa direct charging. Sehingga untuk ngecas dari 0 atau dari berapa persen ke 100% tentu jauh lebih cepat ketimbang REV. Ini sih sebenarnya ada cruise control challenge gitu ya, karena mobil ini nggak kayak REV, lagi-lagi dia punya cruise control yang harusnya kita tes secara lebih panjang nanti ya. Kalau di tes singkat ini kayaknya agak kurang bisa karena minimal harus 40 km/jam. Gak cuma fitur cruise control yang membedakan Bingo EV dengan REV. Yap, ada satu fitur lagi yang bernama creeping mode. Kalau di REV, walaupun sudah masuk transmisi D, ketika lepas gas mobil tidak akan jalan. Nah, kalau di Bingo EV ini enggak. Dengan adanya creeping mode, saat kita sudah pindahkan ke transmisi D, mobil bisa melaju pelan dengan sendirinya. Ya, kurang lebih kayak mobil Matic pada umumnya ya. Untungnya apa sih? Ya jelas aja, kalau kita lagi di kemacetan, kita bisa tinggal lepas aja pedal remnya. Dan mobil maju nggak perlu repot-repot injek pedal gas. Sayang banget, Wuling belum membeberkan harga resmi dari Bingo EV ini. Saat peluncurannya kemarin, mereka hanya kasih bocoran kalau harganya akan di rentang 350 sampai 450 jutaan. Iya, jangan lupa yang menarik adalah Wuling kasih garansi seumur hidup untuk baterainya. Tentu itu gestur yang menarik untuk sebuah mobil listrik. Mobil ini sih di pasaran akan menantang Neta-V dan juga Citroen EC3. Tapi dengan spek, fitur hingga rasa berkendaranya yang cukup impresif, tentu Wuling pantas percaya diri. Teman-teman, itu tadi ulasan kami dan penjelasan kami soal Wuling Bingo EV ini. Kami menyebut baik, impresi berkendaranya juga sangat-sangat baik. Kita tinggal tunggu aja berapa harganya dan kira-kira gimana nanti spesifikasinya akan ditawarkan. Apakah masih sama atau ada peningkatan lagi. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk baca ulasan film kami di kanal Detik Auto dan juga tonton film kami di kanal 20 Detik dan juga kanal YouTube Detik Auto. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga. Kalau itu teman-teman, sekian aja, saya pamit, stay safe dan bye-bye.